Bapak dapat ikan. Wah, gede banget. Ini yellowfin tuna. Mantap. Jadi sebelum diambil kita harus cek dulu cangkangnya ini apa ada luka atau retak karena tidak boleh diambil kalau sudah retak. Maleo adalah hewan endemik yang ada di Sulawesi Utara. Nah, kali ini saya mau mengikuti aktivitas warga desa Molibagu dalam upaya melestarikan hewan maleo ini. Ini berat. Dapat besar. Wah. Berdiri pada tahun 2008, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondo. Terletak di wilayah pesisir pantai, mayoritas warganya merupakan para pelaut ulung. Gambaran ini terlihat di Desa Pinolantungan, Kecamatan Bolaang Uki. Setiap hari, sampan kecil hingga perahu modern hilir mudik meninggalkan daratan untuk mencari ikan di laut. Saya sudah bersama dengan masyarakat pesisir pantai Pinolantungan dan saya mau mengikuti aktivitas mereka dalam mencari ikan namanya Pak Jeko. Nah, ini untuk ke kapal besarnya harus memakai rakit dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pak Jeko adalah sebutan nelayan di sini untuk kapal besar. Oke, sudah. Nah, ini kapalnya sudah mulai berangkat, kita menuju ke rakit yang sudah dipasang untuk mengecek ikan-ikannya. Kurang lebih kalau perjalanan dari sini sekitar 2-3 jam ya Kev ya. Kondisi ombak juga bagus, semoga kita dapat ikan yang banyak. Siang hari ini cuaca cerah serta ombak laut masih cukup tenang. Seperti doa para nelayan lain, hari ini kami berharap langsung mendapat tangkapan yang melimpah dari rakit terdekat. Tiba-tiba gogoloko atau alat pancing tuna yang dipasang disambar ikan. Saking besarnya ikan yang ditarik, hingga butuh 2 orang ABK untuk melumpuhkannya. Bapak dapat ikan. Gede banget. Astaga. Mantap ini. Oke. Wah. Wah, gede banget. Ini yellowfin tuna. Mantap. Wah, ini mah seberapa beratnya ya? Astaga, kaku. Ini mah beratnya melebihi saya kayaknya. Masih hidup dia. Mantap. Malah kapal squatch yang kecil dapat besar. Bagi para nelayan, tuna sirip kuning ini adalah bonus di tengah perburuan panjang ikan oci. Tuna sirip kuning atau yellowfin tuna merupakan ikan pelagis besar yang biasa mengembara ke berbagai samudra.
Sekarang saatnya mengolah tuna sirip kuning. Memotong ikan tuna tidak bisa sembarangan, supaya dagingnya tidak hancur. Selain itu, tempat pemotongan harus tetap bersih, supaya tidak mencemari daging tuna. Sekarang saatnya saya mencicipi segarnya daging tuna. Ini masih fresh banget, sama sekali nggak ada kerasa amis. Terus biasanya kan kita makannya pakai lemon gitu ya. Ini begini aja udah enak, saking freshnya. Makanan mahal nih kalau di luar negeri. Terkenal karena rasa dan tekstur dagingnya yang lembut, ikan tuna merupakan salah satu jenis ikan yang cukup laris di pasaran. Daging tuna kaya nutrisi, protein, dan rendah lemak. Selanjutnya, kemas daging tuna dan masukkan ke tempat penyimpanan agar tetap higienis dan terjaga kualitasnya. Bapak, ini ikan apa? Besar sekali. Ikan apa namanya ini? Ikan pisau sini katanya. Ikan pisau? Iya. Itu juga Pak, itu juga. Awas, baik-baik. Ini dia. Baik tangan. Ada itu ya, moncongnya tajam. Iya, Hati-hati. moncongnya tajam. Besar sekali, ikan pisau ya Pak ya? Iya. Mungkin karena moncongnya ini tajam, moncongnya. membentuk pisau, ini namanya ikan pisau. Jadi emang nelayan di sini selain mengumpulkan ikan yang ada di rakit, malam-malam begini juga mancing untuk lauk. Dapat juga nih besar. Wah, saya jadi penasaran mau nyobain sensasi narik senar di sini. Saya mau coba juga ya Pak. Iya, iya. Selain ikan kembung atau nelayan di sini menyebutnya ikan oci, cumi juga berhasil kami pancing. Kayak dapet ini. Berat-berat. Bapak. Mana? Dapatkah? Bapak. Mana? Cuminya hilang. Tadi kayaknya dapat berat-berat. Ternyata nggak ada. Lepas ya Pak? Aduh. Ini udah lawan ombak, pusing-pusing ini, mancingnya lepas lagi. Ya Bapak, gimana nih? Sementara nelayan lain sibuk mancing, sebagian ABK nampak sedang menyiapkan peralatan memasak. Jadi di setiap sudut kapal ini semua pada beraktivitas. Di bagian belakang dan depan mencari ikan. Dan tadi Bapak menyiapkan bumbu juga. Saya karena nggak dapat ikan, jadi bantu-bantu saja nih bakar ikannya. Ada ikan oci, ada cumi. Ya, pasti mantap ini. Ada saja cara yang dilakukan para nelayan ini untuk mengakali peralatan yang serba terbatas ketika melaut. Karena tidak memiliki penjepit, mereka justru mencelupkan tangan ke air sebelum membolak-balik ikan yang dibakar. Katanya, cara ini cukup mengurangi efek panas. Aroma ikan bakar dan cumi goreng seketika tercium di seisi kapal. Nah, yang sudah matang. Sekarang saatnya menyantap hidangan di atas kapal Pajeko. Benar-benar terasa nikmat, karena semua yang kami makan masih terasa sangat segar. Pengalaman luar biasa, bisa menikmati makanan dan merasakan suasana malam di atas kapal seperti ini. Ketika fajar baru menyingsing,
saya dan nelayan langsung melanjutkan memeriksa rakit sekaligus menebar jaring. Wah, ini pas banget kita sampai ke rakit yang ketiga ini sekitar jam 5 subuh-subuh. Dan ternyata kapal ini kalau mendekat ke rakit harus dimatikan lampunya supaya ikannya nggak kabur. Ini kita menuju ke sana baru tebar jaringnya. Jaring ini berukuran sekitar 425 meter. Saking besarnya, untuk menariknya harus dengan bantuan mesin. Nah, jadi ini jaringnya sudah terpasang melingkar dan kita tunggu sampai tali tambang warna kuning ini ditarik dulu pakai mesin. Dan bagian sisi kanan kiri ini jaringnya terangkat setengah. Baru kita semua bisa tarik. Ini kita sudah berjejer bersiap-siap buat narik jaringnya. Menjaring ikan seperti ini tidak bisa dilakukan sendirian, sehingga butuh puluhan orang yang terlibat. Jaringan. Saya disuruh pindah sama Bapak karena di sini yang paling aman dan ringan. Jenis ikan yang terjaring kebanyakan ikan oci. Wah, banyak sekali, Bapak. Ikan oci-oci ya. Sana ya. Ini ya. Wah, banyak sekali ikan oci-oci. Selain jaring besar, nelayan juga menyebar jaring yang berukuran lebih kecil. Hasilnya tidak kalah. Hampir seluruh jaring terisi dengan ikan oci. Oke. Nah, ini di sisi sini sebelum jaringnya terangkat semua, kami lagi menyiapkan penyimpanan untuk ikannya. Ada air es dari tambah garam supaya lebih awet. Ikan oci atau kembung merupakan tangkapan populer yang termasuk komoditas cukup penting bagi nelayan lokal. Ikan jenis ini hidup bergerombol sehingga menjadi buruan favorit kapal pajeko. Karena sekali jaring bisa ratusan bahkan ribuan ekor ikan oci yang terperangkap. Ke situ. Wah, dingin banget. Wow, ini saya mah tenggelam di lautan ikan. Banyak banget. Terus dingin. Jadi di sini ya tempat penyimpanan ikan supaya tetap fresh. Ya, Bang. Sekarang saatnya kembali ke darat. Oke, ini kita sudah bersandar di Dermaga to Depo. Ini bisa dilihat orang-orang udah pada nunggu ini mau beli ikan-ikannya buat dibeli. Ikan hasil tangkapan kami selanjutnya akan dijual ke pelanggan yang sudah menunggu. Seperti nelayan lainnya, setelah sehari semalam ikut melaut, saya pun mendapat jatah pembagian ikan. Nah, setelah melaut semalaman, ini ikan oci sudah dibersihkan. Mau kita masak, kalau panas-panas gini enaknya kuah asam. Seger gitu ya, Tante? Iya. Oke, ayo kita siapkan bumbu, Tante. Kita potong dan bawang. Bumbu untuk membuat ikan oci kuah asam cukup sederhana. Setelah dipotong-potong, semua bahan siap untuk dimasak. Oh, Mas sudah mendidih ya? Apa dulu yang dikasih masuk? Serai ya. Lalu, masukkan potongan cabai dan tomat.
Aduk sampai semua tercampur merata. Lalu masukkan ikan ocinya. Ini tuh proses masaknya simpel sekali, bumbu cukup diiris-iris, nggak ditumbuk. Dan cita rasa asamnya di sini memakai perasan jeruk, nggak pakai asam. Cuman ini udah terasa sekali aromanya, seger banget, Oma. Masak hingga air mendidih dan ikan matang. Ikan oci kuah asam pun siap dihidangkan. Ini dia, kuah asam oci sudah matang. Ini meriah sekali, warnanya cantik. Jadi makin lapar. Oke lah, kita coba aja. Ayo Ibu. Ini kerasa banget. Menurut saya pedesnya nendang, tapi seger banget nih. Kuah asam yang bening gitu, padahal nggak pakai asam tamarin ya, tapi kerasa banget. Wah, bener-bener nikmat. Sekali hap bisa bikin melek dan menambah energi. Saya baru tahu nih, ternyata untuk menjadi seporsi makanan yang nikmat ini butuh perjuangan yang luar biasa panjang. Dan saya baru tahu juga ternyata makanan khas Bolaang Mongondo Selatan ini memakai rempah daun yang ternyata nih simple namun nikmat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Makan lagi Tante. Ayo.